di mana? Nanti aja. Nanti aja ya. Nanti kita tahu semua lah sekarang. Main intimidasi. Besok Kapolda paling dicopot. Kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK. Ya, dan kami sudah siapkan. Rezim Jokowi terguncang. PDIP akan boyong Kapolda untuk jadi saksi kecurangan masif pemilu di 2024 ke MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sendi Indonesiana Radio. Para sobat, apresiasi yang setinggi-tingginya pada PDIP yang berniat memboyong seorang Kapolda untuk jadi saksi kecurangan masif yang dilakukan oleh rezim Jokowi ke MK. Admin usul pada PDIP, jangan hanya ketika maju ke MK, tapi ketika DPR RI menggulirkan hak angket, maka sebaiknya PDIP dan partai-partai lain memanggil Kapolda, Kapolres, Bupati, Wali Kota, Camat, bahkan para menteri, kepala desa untuk diajak bersaksi di persidangan hak angket. Ini sangat penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini dari kerusakan demokrasi, dari kerusakan rezim ini yang teramat sangat brutal, melakukan kecurangan pilpres, kecurangan pemilu hanya untuk menjadikan agar anak Jokowi bisa menjadi wakil presiden. Sekali lagi, jangan cuma Kapolda yang dibawa untuk bersaksi di MK, tapi bawalah pejabat-pejabat negara yang masih memiliki nurani, yang masih memiliki kecintaan pada tanah air ini agar bersaksi adanya kecurangan yang amat sangat brutal yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Bukti-bukti seperti apa yang Anda miliki agar kemudian kita bisa memahami bahwa ini memang langkah yang heroik, bukan langkah yang asal-asalan gitu. Nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Para sobat, yang kita saksikan ini video yang sebelah kiri, Akbar Faisal punya podcast sedang mengundang Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yaitu Henry Yosodiningrat. Ketika ditanyakan apa yang akan dibawa PDIP ketika mengajukan kecurangan pilpres yang sangat masif ke MK, dijawab bahwa PDIP siap untuk membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilpres 2024. Hal ini akan dilakukan setelah KPU RI resmi mengumumkan pada 20 Maret 2024. Adapun salah satu saksi yang akan dibawa oleh PDIP ke Mahkamah Konstitusi adalah Kapolda. Henry menjelaskan dalam gugatan ke MK pihaknya tidak hanya fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 3 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU. Namun pihaknya juga akan fokus terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, admin setuju. Dan admin usul, jangan hanya Kapolda dan pejabat-pejabat lain yang akan dibawa PDIP untuk bersaksi di MK, tapi alangkah baiknya Kapolda, Bupati, dan pejabat-pejabat lain, termasuk para menteri, dibawa PDIP ketika DPR RI mengajukan hak angket. Ini sangat penting. Lebih penting hak angket dibandingkan bersaksi di MK. Karena kita tahu di MK ada pamannya Gibran, ada adik iparnya Jokowi. Dan di MK sangat terbatas waktunya. Lain dengan hak angket DPR RI. Rakyat Indonesia berharap agar PDIP, partai terbesar, harus yang paling berani mendesak dan mengusulkan, bahkan menginisiasi. Bukankah Ketua DPR RI adalah Puan Maharani? Saatnya Puan
berdiri paling depan untuk mengajak partai-partai yang lain bergabung untuk menyelenggarakan hak angket dan memanggil Jokowi, memanggil para menteri dan pejabat-pejabat negara yang lain yang diperintah oleh Jokowi untuk memenangkan salah satu capres. Oh, Ya, boleh tahu di mana? nanti aja. Nanti aja ya. Nanti karena kita tahu semua lah sekarang main intimidasi. Besok Kapolda Nepal dicopot. Kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK. Ya dan kami sudah siapkan. Ketika Akbar Faisal mendesak untuk membuka siapa Kapolda yang akan bersaksi adanya kecurangan yang masif di Pilpres atau Pileg 2024 yang akan dibawa PDIP ke MK, Henry tidak mau menjawab langsung karena resikonya terlalu besar. Jika ketahuan Presiden, tentunya Kapolda yang dimaksud akan dipecat oleh Jokowi. Kami memiliki data dan bukti yang sangat kuat. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sungguh luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang tersistematis, terstruktur, dan masif. Henry juga menyebut tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Lebih lanjut, Henry mengatakan bukan tidak mungkin bila nantinya MK memutuskan menggelar pemilu ulang. Sebab hal tersebut juga pernah terjadi di beberapa negara. Admin setuju. Selain langkah PDIP dan langkah partai-partai mengajukan kecurangan Pilpres dan cawe-cawe Jokowi melalui hak angket DPR RI yang bisa berujung pemakzulan Jokowi, PDIP, dan partai-partai yang lain terutama 01 dan 03 juga akan membawa masalah kecurangan Pilpres dan Pileg ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan akhirnya tentu saja agar Mahkamah Konstitusi berani untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2. Ya, dari data-data dari presiden yang cawe-cawe, dari Sirekap KPU, dan dari berbagai sumber-sumber kecurangan, maka seyogyanya Mahkamah Konstitusi berani untuk mendiskualifikasi paslon 02 dan melakukan pemilu ulang dengan peserta paslon 01 dan paslon 03. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.